Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran IPA bab 4, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Nggak bisa jalannya, Mas? Ya, tahu. Ulangi dulu. Ya. Langsung lanjut aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran IPA pada pagi hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang kamu persiapkan alat-alat yang diperlukan pada pertemuan di pagi hari ini, yaitu pada sistem pencernaan pada manusia, yaitu bab 4 kelas 8. Sekarang perhatikan ya. Nah, yang pertama adalah tujuan. Tujuannya apa dalam kita belajar pada sistem pencernaan manusia? Yaitu yang pertama, setelah kita mempelajari materi ini, diharapkan kamu dapat membandingkan proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Yang kedua, dapat mengidentifikasikan saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan pada manusia. Yang ketiga, dapat menjelaskan proses pencernaan makanan yang terjadi di mulut, lambung, usus halus, dan usus besar. Yang keempat, dapat mengidentifikasikan enzim-enzim pencernaan beserta fungsinya yang terdapat pada mulut, lambung, dan usus halus. Nah, sekarang fungsi makanan. Nah, 1, sebagai sumber energi. Yang kedua, untuk pertumbuhan. Yang ketiga, mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Sekarang apa yang perlu kita konsumsi? Misalkan zat makanan, ya, zat apa yang dibutuhkan? Yang pertama adalah karbohidrat. Nah, apa saja karbohidrat yang mengandung tepung? Misalnya, atau bisa dijadikan makanan pokok, ya, misalkan jagung, nasi, kentang, kemudian pisang juga mengandung karbohidrat. Nah, yang kedua mengandung protein. Nah, protein itu diperlukan dalam tubuh kita, itu ada daging, ikan, ya, bisa tempe, tahu. Nah, kemudian lemak. Yang ketiga lemak. Nah, lemak itu ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lihat, perhatikan. Apa saja itu yang mengandung makanan yang mengandung lemak itu juga diperlukan di dalam tubuh kita. Nah, misalkan kita makan ayam juga mengandung lemak. Kemudian yang keempat, mengandung vitamin. Nah, vitamin itu banyak terdapat pada buah-buahan, ada kates atau pepaya. Tadi ada pisang, pisang itu juga mengandung karbohidrat, juga vitamin, ada jeruk. Kemudian mineral dan air itu juga terdapat pada sayuran, ya. Ada wortel, tomat, ada kangkung, bayam, sawi. Kemudian
proses pencernaan makanan. Nah, proses pencernaan makanan itu ada dua secara mekanis, yaitu proses pencernaan makanan dengan menggunakan gigi atau bantuan gigi. Yang kedua secara kimiawi, yaitu proses pencernaan makanan dengan menggunakan enzim pencernaan. Nah, sekarang saluran pencernaan. Kamu lihat gambarnya, itu di buku paket juga udah ada, ya juga ada, tolong perhatikan. Yang pertama adalah mulut. Yang kedua kerongkongan. Yang ketiga lambung. Yang keempat usus halus. Yang kelima usus besar. Itu adalah saluran pencernaan. Kemudian yang terakhir adalah anus. Kalau kita BAB, ya, kita adalah itu lewat anus. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 terakhir anusnya. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Kemudian kelenjar pencernaan. Nah, itu pada mulut. Ya. Pada kelenjar pertama pencernaan, yaitu yang pertama adalah kelenjar ludah. Kelenjar ludah. Yang kedua adalah hati. Hati itu juga ada kelenjarnya. Ya. Kemudian lambung, kelenjar pada lambung. Kemudian pankreas, itu adalah kelenjar pencernaan. Ya, saya ulangi, yaitu kelenjar ludah, hati, lambung, dan pankreas. Perhatikan gambar. Nah, ini oral. Ya, oral itu adalah mulut, esofagus kerongkongan, maaf itu adalah lambung, terakhir adalah rektum. Nah, dari gambar yang sudah kamu perhatikan, ini saya kasih beberapa soal, nanti bisa dikerjakan di buku tugas, dikumpulkan paling enggak 1 minggu yang akan datang. Yang pertama, tuliskan organ-organ pencernaan yang terdapat pada mulut. Yang kedua, jelaskan proses pencernaan yang terjadi pada mulut. Yang ketiga, tuliskan sistem pencernaan yang terdapat pada mulut beserta fungsinya. Soal yang kedua, jelaskan kenapa makanan yang kita telan tidak masuk ke dalam tenggorokan. Setelah makan, masuk ke dalam kerongkongan dan jelaskan apa yang terjadi dengan dinding kerongkongan. Yang ketiga, soal yang ketiga, jelaskan proses pencernaan makanan yang terjadi di lambung. Dan tuliskan enzim-enzim pencernaan yang terdapat pada lambung beserta fungsinya. Soal yang keempat, jelaskan apa yang terjadi pada usus besar. Dan tuliskan nama bakteri beserta fungsinya yang terdapat pada usus besar. Kemudian tuliskan enzim-enzim pencernaan yang terdapat pada usus halus beserta fungsinya. Soal yang kelima, tuliskan bagian-bagian usus halus dan tuliskan fungsi usus halus. Nah, dari soal yang kelima tadi, perhatikan keterangan di bawahnya. Yang pertama mulut. Ya, ini perhatikan gambarnya, biar kamu nanti bisa menjawab.
Ya. Pada mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Pada mulut juga terdapat pencernaan yang terjadi secara mekanik dan kimia. Pada mulut terdapat enzim petialin yang berfungsi mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Glukosa itu gula. Kalau kita makan itu kita kunyah terus lama-lama akan menjadi manis. Yang kedua adalah kerongkongan. Perhatikan gambar, bisa kamu biar bisa menjawab soal tadi. Nah, kerongkongan panjangnya kurang lebih 20 cm. Nah, pada pangkal kerongkongan terdapat epiglotis yang menutup saluran tenggorokan pada saat kita menelan makanan. Maka kalau kita makan tidak boleh atau berbicara atau minum. Kita berbicara tidak boleh karena apa? Akan tersedak nantinya ya. Nah, kemudian pada dinding kerongkongan melakukan gerakan peristatik. Peristatik itu apa? Gerakan meremas dan menelan makanan agar makanan masuk ke dalam lambung. Nah, sekarang alat yang ketiga adalah lambung. Perhatikan gambar lambung. Ya, nih. Pada lambung terdiri dari 3 bagian. Yang pertama kardia, yang kedua pondus, yang ketiga pilorus. Pada lambung terjadi pencernaan secara kimiawi karena apa? Dengan bantuan enzim yang disebut dengan enzim pencernaan. Enzim pencernaan itu ada 3. Yang pertama adalah asam lambung atau HCl. Fungsinya untuk apa? Mengubah mikroorganisme. Yang kedua bisa mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Enzim yang kedua yaitu enzim pepsin, mengubah protein menjadi pepton. Yang ketiga enzim renin, yaitu untuk mengumpulkan protein pada susu. Ini pada lambung. Yang keempat adalah usus halus. Lihat gambar usus halus. Nah, ini. Nah, apa yang terjadi pencernaan pada usus halus yaitu pencernaan secara kimiawi. Di mana pada usus halus ada 3 bagian, usus 12 jari atau dedunum, usus tengah atau jejunum, yang ketiga usus penyerapan atau ilium. Nah, enzim yang terdapat pada usus halus yaitu enzim pencernaan berasal dari pankreas. Antara lain, tadi kan sudah ada gambar pankreas nih. Yaitu tripsin, mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua yaitu amilase, mengubah amilo menjadi glukosa. Yang ketiga lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sekarang yang kelima adalah usus besar. Perhatikan gambar usus besar. Pada usus besar terjadi pengaturan kadar air pada sisa-sisa pencernaan makanan atau disebut fesis nih, sisa fesis tinja itu sama saja, dan untuk membusukkan sisa makanan. Nah, pada usus besar terdapat bakteri E. coli yang berfungsi untuk membusukkan sisa makanan dan menghasilkan vitamin K. Nah,
Fungsinya pada usus besar untuk apa? Untuk mengatur kadar air pada sisa-sisa makanan. Nah, sekarang penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama yang sering kita alami adalah diare, disebabkan oleh gangguan bakteri atau kuman. Yang kedua, apenditis, radang usus buntu yang disebabkan oleh infeksi oleh bakteri. Kemudian yang ketiga, MAH, ya, yang sering kita dengar atau kita alami adalah penyakit MAH yang disebabkan oleh makanan atau yang disebabkan oleh makan kita tidak teratur. Ya, jadi makan kita tidak teratur bisa menyebabkan penyakit MAH. Yang keempat ada ulkus, radang dinding lambung yang disebabkan tingginya asam lambung atau HCl. Yang kelima adalah sembelit atau konstipasi, yaitu penyerapan air di usus besar berlebihan. Yang keenam, paratitis atau gondong, ya. Jadi pada bagian leher itu adalah membesar yang disebabkan oleh membengkaknya kelenjar parotid. Ya, Sekian dulu pertemuan kali ini yaitu pada sistem pencernaan. Silakan tugas-tugas tadi dikerjakan di buku tugas. Nih. Selamat belajar pada sistem pencernaan dan bertemu di pelajaran yang berikutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Kayaknya belum saya baca.